Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman dengan tema tangga surga. Temanya tangga surga. Saudaraku, peristiwa Alkitab menulis tentang tangga surga. Yakub, dia mendapatkan mimpi oleh Tuhan. Dia melihat ada sebuah tangga yang ujungnya itu sampai ke langit. Dan dia melihat malaikat Tuhan naik turun dari tangga itu. Saya percaya tangga surga itu sampai saat ini masih ada. Amin. Tangga surga itu adalah tempat yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Doa-doa kita yang naik ke hadapan Tuhan lewat tangga surga itu. Alkitab yang akan mendasari kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 28, Kejadian 28 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Ayat 10 sampai ayat 12. Kejadian 28 ayat 10 sampai 12. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudaraku, ajaib Tuhan, lewat mimpi dari Yakub, dia melihat tangga itu yang ujungnya sampai di langit. Malaikat Tuhan naik turun lewat tangga itu. Lewat tangga itu malaikat Tuhan naik turun. Ayat selanjutnya, ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenek moyangmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayatnya yang ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, ayat 17, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Yakub berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, karena dia melihat ada tangga yang naik yang ujungnya sampai di langit. Ada malaikat Tuhan yang naik turun dari tempat itu. Dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, alangkah kudusnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Allah. Jadi saudaraku, tangga surga itu adalah rumah Allah. Tangga surga itu tidak lain adalah gereja, tempat kita beribadah kepada Tuhan, tempat kita memuliakan Tuhan. Bahkan bukan hanya tangga surga, tetapi dikatakan pintu gerbang surga. Saudaraku, mengapa di rumah Allah? Yakub berkata ini adalah rumah Allah, ini adalah tangga surga. Kenapa rumah Allah atau gereja itu disebut sebagai tangga Allah, tangga surga? Karena dari gereja kita mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Dari gereja ada doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Dari gereja ada penyembahan yang kudus yang kita naikkan kepada Tuhan. Dari rumah Tuhan ada
hati yang memuliakan Tuhan, ada hati yang bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang berkumpul datang di rumah Tuhan. Sebab itu Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengarkan seruan umat-umat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Jadi saudaraku, kalau saudara mau mendengar Tuhan akan menjawab doa-doa kita, naikkanlah doa-doamu di rumah Tuhan. Bawa pergumulanmu di gereja. Jangan simpan-simpan pergumulanmu di rumahmu. Kamu ada masalah berat, jangan kamu berkata biar saja, saya di rumah saja, saya tidak mau ibadah. Justru kamu tidak akan mengalami jawaban dari Tuhan kalau kita hanya berdiam diri di rumah dengan keadaan kita, dengan masalah kita. Tetapi ketika kita ada di rumah Tuhan, ada penghubung yang Tuhan sudah siapkan, yaitu tangga surga, di mana Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan menolong beban-beban kita ketika kita ada di rumah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yakub berkata di ayat yang ke-17, ayat 17 tadi, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, pintu gerbang surga. Saudara, kalau dikatakan gereja itu adalah pintu gerbang surga, rumah Allah adalah pintu gerbang surga. Berarti surga yang akan mengirimkan berkatnya dalam hidup kita. Amin. Apa yang ada di surga? Segala yang kita perlukan, segala yang kita butuhkan ada di surga, saudaraku. Apa yang tidak ada kepada Bapa di surga? Semua manusia membutuhkan kebutuhan hidupnya. Surgalah jawaban yang tepat. Surgalah adalah salah satu tempat yang di mana Tuhan mampu mencurahkan setiap kerinduan hati kita. Saudaraku, banyak orang rugi sekali kalau dia tidak datang ke gereja. Rugi sekali kalau dia tidak datang mencari Tuhan. Rugi orang yang tidak mau beribadah, saudaraku. Rugi orang yang tidak mau datang di gereja. Rugi orang yang tidak mau datang mencari Tuhan. Karena di rumah Tuhan itu adalah tangga surga. Di rumah Tuhan adalah tempat Tuhan memperhatikan doa-doa kita, saudaraku. Rugi sekali kalau kita tidak datang di rumah Tuhan. Kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan kalau kita tidak mencari Tuhan di gereja. Yakub, Tuhan perlihatkan mimpi bahwa di rumah Allah itu adalah pintu gerbang surga. Pintu gerbang berarti tempat Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Pintu surga yang terbuka. Ayat selanjutnya, saudaraku, kita perhatikan. Keesokan harinya, ayat 12, ayat 18. Hari pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan ini akan menjadi rumah Allah. Saudaraku, Yakub berkata, kalau Tuhan akan memberkati aku, menolong hidupku, tempat di mana dia mendapatkan mimpi, di situ dia akan dirikan rumah Allah. Saudaraku, betapa dahsyatnya rumah Tuhan itu. Ketika saudara ada di gereja, mari belajar kita menghormati kehadirat Tuhan. Mari kita anggap rumah Tuhan itu adalah tempat yang kudus, tempat yang suci. Saudaraku, kalau dulu
Kita kembali ke perjanjian lama. Tidak sembarangan orang bisa masuk dalam tabernakelnya Musa. Tidak bisa sembarangan orang ada di bait sucinya Tuhan. Tidak sembarangan orang ada di altarnya Tuhan. Tetapi sekarang kita ini di zaman kasih karunia Tuhan, diberikan kesempatan yang sebebas-bebasnya oleh Tuhan. Kita bisa datang di gereja kapan saja. Kita diberikan kesempatan melayani di pelataran Tuhan. Mari saudaraku, kita hargai kesempatan yang Tuhan berikan itu. Hargai kekudusan rumah Tuhan itu. Di rumah Tuhan ada jawaban setiap pergumulan kita. Orang yang jauh dari tempat ibadah, orang yang tidak setia mencari Tuhan, orang yang tidak mau datang di gereja, dia tidak akan melihat jawaban Tuhan. Saudaraku, kami punya kesaksian. Kami punya ada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Mereka, saudaraku, Tuhan berkati lewat berkat anak. Ketika masih mengandung, mereka rajin ibadah. Ketika ibunya sudah melahirkan, mereka sudah tidak beribadah. Malas beribadah, saudaraku, jarang beribadah. Kami sudah infokan di grup ada ibadah. Ibadah raya jam begini. Selalu ada informasi untuk ibadah. Mereka tidak mau beribadah, saudaraku. Dan apa yang Tuhan buat? Tuhan tegur lewat anak mereka yang masih, saudaraku, sekitar 4 bulan, saudaraku. Tuhan berikan penyakit bisul-bisul, saudaraku, yang banyak di badan anak tersebut. Karena apa? Orang tua tidak mencari Tuhan di gereja, tidak beribadah membawa anak yang Tuhan percayakan untuk mencari Tuhan. Jadi Tuhan izinkan anak itu mendapat sakit penyakit. Anak itu sebenarnya tidak berdosa, anak itu tidak bersalah, tetapi karena orang tua tidak menganggap gereja adalah satu tempat yang berkuasa, di mana Tuhan menjauhkan dari segala penyakit, di mana Tuhan memberkati segala pergumulan. Orang yang menghormati gereja sebagai tempat kudusnya Tuhan, dia akan mengalami mujizat Tuhan. Orang yang menganggap kudus rumah Tuhan, kekudusan Tuhan akan menjadi bagian dia. Pertolongan Allah akan menjadi bagiannya. Saudaraku, Yakub ketika dia bermimpi, dia langsung berkata, oh, tempat ini adalah tempat kudus. Dia menguduskan Tuhan, saudaraku. Banyak orang tidak menguduskan Tuhan dalam hatinya. Hari Minggu itu biasa. Ibadah tidak ibadah sama saja. Tetapi sesungguhnya ibadah itu berkuasa. Di gereja Tuhan mendengar doa kita. Untuk apa, saudaraku? Kita melihat dalam kitab Injil, Yesus mengajar di bait suci. Kalau saudara banyak memperhatikan firman Tuhan dalam kitab Injil, sejak dari Yesus 12 tahun, Yesus sudah ada di bait suci. Bait suci itu apa? Tempat pertemuan orang-orang percaya. Tempat berkumpul orang-orang percaya yang memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi bait suci adalah tempat yang Tuhan inginkan untuk orang-orang percaya berkumpul di sana, memuji Tuhan di sana, menyembah Tuhan di sana, supaya ada kesatuan hati untuk memuji Tuhan. Dan ketika umat-umat Tuhan berseru di gereja, terjadi yang namanya tangga sorga itu terjadi. Pintu gerbang sorga itu terbuka untuk apa? Untuk mencurahkan berkat atas orang-orang percaya. Untuk mencurahkan berkat perlindungan. Saudaraku, waktu COVID gereja kami tidak ditutup. Kami beribadah seperti biasa. Dan tidak ada satupun jemaat yang kena COVID. Kami sendiri pun dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada yang mati karena COVID. Karena kami percaya di gereja itu ada perlindungan Tuhan. Kami tidak menerapkan sistem ibadah online. Tidak membuat jemaat tidak usah datang di gereja. Tidak ada ibadah. Tetapi kami katakan ibadah tidak boleh putus. Ibadah tidak boleh berhenti. Gereja harus selalu terbuka. Jemaat harus selalu berkumpul. Dan ketika kami percaya gereja itu adalah tempat yang dipilih Tuhan untuk mencurahkan berkat Allah dari gerbang surga. Dan itu terjadi. Berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat
penyediaan berkat Tuhan tercurah ketika kita ada di rumah Tuhan. Saudara harus imani, rumah Tuhan adalah pintu gerbang surga. Rumah Tuhan adalah tangga surga di mana Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Mengapa Yakub melihat ada malaikat yang naik turun? Itu artinya malaikat sibuk memberkati orang-orang yang mencari Tuhan. Malaikat sibuk, Bapa surga suruh malaikat berikan berkat kepada Bapak ini, berikan berkat kepada ibu ini, antar berkat kepada pemuda ini, antar berkat kepada ibu janda ini. Tangga surga menjadi penghubung, dan tempat itu adalah rumah Tuhan. Saudaraku, jangan kita malas-malas beribadah. Jangan kita lalai dalam beribadah di gereja kita masing-masing. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bergereja, rajin-rajinlah mencari Tuhan. Saya percaya firman berkata, ada perbedaan orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Jangan dengar kata dunia yang berkata, oh sama saja, ibadah dan tidak ibadah sama. Tidak saudaraku, karena Alkitab berkata ada perbedaan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tentu ada perbedaan di pemandangan Tuhan. Jadi mari bangkitkan iman kita, bangkitkan kerajinan kita, kesetiaan kita untuk beribadah di gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Shalom, haleluya, Tuhan memberkati.